Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya April Rahayu dengan NIM 2304015. SK materi mengenai konsep ekonomi sebagai ilmu barang dan jasa. Baik, kita masuk ke definisi pengertian ekonomi publik atau keuangan negara. Ekonomi publik atau keuangan negara adalah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis peran pemerintah dalam perekonomian dan dampak kebijakan fiskal pemerintah dalam perekonomian. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu konsep dasar ekonomi. Konsep dasar ekonomi ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengeluaran negara, di mana teori ini membahas tentang pemerintah bisa berupaya untuk mengembangkan jalannya keuangan dalam perekonomian sesuai dengan hukum permintaan dan juga penawaran yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah teori penerimaan negara. Teori ini membahas tentang beberapa sumber penerimaan negara, membahas juga tentang menganalisis perbandingan, keuntungan ataupun kerugian dari berbagai macam pemasukan, dan membahas mengenai prinsip-prinsip yang dilakukan terhadap berbagai pilihan sumber penerimaan negara. Pembahasan ketiga. Yang ketiga adalah teori administrasi keuangan. Teori ini membahas tentang semua kegiatan dalam bidang keuangan, termasuk permasalahan yang berhubungan dengan anggaran belanja negara atau APBN, melaksanakan anggaran, dan juga pengawasan terhadap anggaran negara. Teori stabilisasi dan pertumbuhan, di mana teori ini membahas tentang kebijakan ekonomi dari suatu pemerintahan dan hubungannya dengan kebijakan fiskal yang berkaitan langsung dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yaitu keadaan perekonomian yang benar-benar terjadi di masyarakat. Yang kedua, teori ekonomi, yaitu menggeneralisasi data-data ekonomi dan memberikan penafsiran data. Teori ini terbagi menjadi 2, yaitu teori mikro. Teori membahas tentang ekonomi dalam siklus kecil seperti perusahaan. Yang kedua yaitu teori makro yang membahas tentang ekonomi secara nasional. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ini terbagi menjadi 1. Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa. Produksi tersendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu produksi barang modal. Barang modal adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya seperti kain tekstil. Yang kedua, barang konsumsi, barang yang siap dipakai konsumen seperti baju, sampo, dan sabun. Produksi juga terbagi menjadi jasa langsung dan tidak langsung. Jasa langsung adalah jasa yang dapat memenuhi kebutuhan manusia seperti dokter, dan jasa tidak langsung yaitu jasa yang tidak langsung dibutuhkan oleh manusia seperti bank. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi sendiri adalah penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu distribusi langsung dan tidak langsung. Distribusi langsung yaitu seperti petani yang langsung menjual hasil olahnya kepada konsumen. Yang kedua adalah distribusi tidak langsung, di mana seperti PT Pertamina yang memberikan gas-gas LPG kepada agen-agennya, dan agen-agennya akan memberikan gas itu kepada pengecer. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang atau jasa. Konsumsi ini terbagi menjadi 2, yaitu konsumsi langsung dan konsumsi tidak langsung. Sekian pembahasan materi video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.